unplug whatever it is keeping me alive. A second chance. I've been through a lot. Balik maning bersama SB Movie. Di video kali ini, SB Movie akan mendongeng alur cerita film robot-robotan yang berjudul Robocop. Dirilis pada tahun 2014. Di mana film ini menceritakan tentang terciptanya manusia robot yang dulunya adalah seorang anggota kepolisian dan mengalami insiden ledakan mobil. Kemudian dia diubah menjadi robot untuk memberantas kejahatan. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dimulai dengan sebuah siaran berita yang berjudul The Novak Element. Diperlihatkan seorang pemuda acara bernama Pat Novak. Ia memberitahu sebuah penemuan besar di bidang kemiliteran Amerika, di mana peran para tentara yang bertugas di garis depan peperangan kini dapat digantikan oleh para robot drone. What are these colored dots that... Novak juga menyiarkan secara langsung peristiwa pemeriksaan rutin warga kota Teheran di Iran. Welcome to the Novak Element. Seorang reporter bernama Kelly diterjunkan di lapangan serta dilengkapi gelang merah di mana mereka akan aman karena para robot menganggap mereka sebagai aset yang harus dilindungi. Misi itu dipimpin oleh Komandan Maddox. Di tengah-tengah operasi, tiba-tiba muncul beberapa orang yang sengaja menyerang para robot dengan bom bunuh diri. Di saat situasi sedang semrawut, muncul seorang pemuda yang marah dan hanya membawa sebilah pisau. Karena dianggap sebagai ancaman, pemuda itu ditembak dengan membabi buta oleh robot yang ada di depannya. Dan siaran langsung pun segera dihentikan. Sementara itu di dalam studio, Novak menjelaskan betapa pentingnya menggunakan robot untuk kepentingan keamanan karena dapat mengurangi jumlah tentara Amerika yang gugur. Dengan ada yang marah, Novak mempertanyakan kenapa pemerintah Amerika sendiri malah melarang penggunaan robot untuk ditempatkan di dalam negaranya sendiri. Of the American people. Di sisi lain, di dalam kantor kepolisian Detroit, seorang detektif polisi bernama Alex Murphy memasuki sebuah ruangan pimpinan bernama Karen. Saat berada di dalam, dia bertemu petugas lain yang bernama Andrew Daniel dan John Lake. Ternyata Murphy dipanggil ke ruangan itu karena misinya yang terakhir telah menewaskan 6 orang dan menyebabkan rekannya yang bernama Jack kritis. Kemudian Murphy menjelaskan kalau misinya kali ini sangat berbahaya dan berhubungan dengan penjual senjata yang paling berbahaya bernama Anthony Fallon. Di ruangan itu, Murphy menceritakan kronologis kejadian penelusuran senjata ilegal sebelumnya, di mana Murphy dan rekannya menyamar menjadi pembeli senjata ilegal. Murphy pun menemui si penjual senjata yang bernama Jerry. Murphy menelusuri kalau senjata yang dijual oleh Jerry berasal dari dalam gudang barang bukti kepolisian Detroit, di mana senjata-senjata itu pasti dibawa keluar oleh orang dalam kepolisian yang korup. Why you acting so nervous, man? Setelah dipaksa, Jerry mengaku bahwa ia mendapatkan senjata-senjata itu dari pria bernama Fallon. Tak menunggu lama, Murphy dan Jack merencanakan pertemuan dengan Fallon sambil menyamar sebagai pembeli senjata. Namun di tengah-tengah negosiasi, Fallon mendapat telepon ada yang memberitahu bahwa Murphy dan Jack adalah polisi yang sedang menyamar. Fallon kemudian bergegas pergi dan menyuruh anak buahnya membereskan 2 polisi yang menyamar itu. Dan terjadilah tembak-tembakan. Murphy pun berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Fallon. Namun rekannya Jack terkena tembakan di dada kanan dan klenger. Karena sebagai pimpinan kepolisian Detroit, Karen pun memberi penjelasan kepada Murphy bahwa apa yang dia lakukan sangat berbahaya dan kini melarang Murphy untuk bertindak gegabah.
Scene berpindah di Washington DC. Terjadi rapat sengit antara Senator Herbert yang menentang penggunaan robot untuk mengamankan wilayah dalam negeri Amerika. Karena menurutnya para robot tidak tahu rasanya menjadi seorang manusia dan robot tidak memahami manusia. Sang produsen robot pemimpin perusahaan Omnicorp yang bernama Scheller menjelaskan bahwa robotnya tidak bisa merasakan marah, iri, ataupun lelah untuk terus menjaga keamanan dalam negeri. They feel no anger. Setelah itu, di dalam kantor Omnicorp, Scheller mengadakan rapat dengan jajaran petinggi Omnicorp. Mereka melihat potensi yang sangat besar di dalam Amerika sendiri. Mereka bisa menghasilkan 600 miliar dolar per tahun. Anak buah Scheller menjelaskan kalau mereka sudah mengucurkan dana kepada para senator-senator korup. Namun, mereka tidak berkutik dengan mayoritas rakyat yang tidak ingin adanya robot di jalanan Amerika yang membawa senjata. They want Scheller pun berpikir kalau dia harus membuat sebuah produk yang dicintai oleh masyarakat, karena masyarakat hanya menginginkan robot yang memiliki hati nurani. We're gonna put a man inside a machine. Kita beralih di sebuah tempat di dalam gedung unit rehabilitas milik Omnicorp, di mana tempat itu digunakan sebagai tempat pembuatan organ tubuh sibernetik untuk korban amputasi. Dan kita diperlihatkan seorang ilmuwan bernama Dr. Dennett sedang mengarahkan pasiennya yang baru saja dipasangi tangan robot. Dr. Dennett pun memberi motivasi pasiennya untuk kembali memainkan gitar, dan ternyata tangan robotnya mampu membuatnya kembali memainkan gitar dengan lancar. Beberapa saat kemudian, Scheller memasuki ruangan dan mengajak Dr. Dennett untuk berbicara empat mata di ruangan lain. we have a moment. Lalu Scheller menyuruh Dr. Dennett untuk menerapkan ilmunya untuk membuat manusia robot dengan tujuan militer. Awalnya Dr. Dennett menolak, namun Scheller membujuk akan memberikan pendanaan penuh selama 2 tahun dan hasil penelitian itu bisa digunakan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Di lain sisi, Andri dan John menemui Fallon, pedagang senjata ilegal. Ternyata benar, mereka berdua adalah polisi korup yang disuap oleh Fallon. Who you think's gonna be investigating it? Fallon yang mengetahui bahwa Murphy masih hidup, ia menyuruh anak buahnya untuk membereskan Murphy. Kemudian anak buah Fallon meletakkan sebuah bom di bawah mobil milik Murphy, di mana Murphy kini sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk rekannya Jack yang terbaring lemas. Asshole. Sementara itu di dalam markas Omnicorp, Scheller dan Dr. Dennett memilih kandidat prajurit yang terluka karena perang, di mana nantinya bagian tubuhnya akan digantikan dengan robot. With our urban demos, masculinity incarnate. Dr. Dennett sangat teliti dalam memilih calon pasiennya yang tidak ingin ada kesalahan. He's far too unstable. A soft drink here, are we? Malam harinya, Murphy pulang ke rumah untuk menemui istrinya Clara dan anaknya David. Fantastic. Di mana Clara mengatakan sangat khawatir dengan tugas suaminya yang sangat berbahaya. Just sort of weak till he's back on his feet. Di saat Murphy sedang seleketep dengan Clara, tiba-tiba alarm mobilnya berbunyi. Murphy pun segera keluar untuk mematikan bunyi alarm tersebut. Namun di saat mendekati mobilnya, tiba-tiba mobil itu pun meledak membuat tubuh Murphy mencolot dan klenger. Clara yang mendengar ledakan pun langsung keluar, namun saat dilihat suaminya sudah dalam keadaan yang memprihatinkan. Scene kemudian berpindah di dalam ruang penelitian Omnicorp dan Dr. Dennett sedang berbicara di depan Clara, di mana ia menjelaskan kalau luka yang diderita oleh Murphy sangatlah parah dan hampir mustahil untuk diselamatkan. Pihak Omnicorp berniat membantu untuk menyelamatkan hidup Murphy. This is the only chance your husband... Clara yang tak memiliki pilihan, akhirnya dia pun setuju atas saran Dr. Dennett asalkan nyawa suaminya bisa terselamatkan. You say you can save it. What kind of life will he have? 3 bulan kemudian, di dalam pabrik robot milik Omnicorp yang terletak di Cina, terlihat Murphy kembali terbangun. Namun dia kaget dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Ia tidak bisa merasakan tubuhnya. I can't move. Lalu Dr. Dennett mencoba menenangkan Murphy dan menyuruh Murphy untuk mencoba berjalan. You can do that. Murphy pun terkejut setelah mengetahui bahwa hampir seluruh anggota tubuhnya diamputasi dan digantikan dengan robot. What the hell did you do to me? Kemudian ia mencoba untuk kabur berlari keluar dari laboratorium. Murphy pun melihat robot-robot milik Omnicorp yang sedang dirakit, lalu ia pun berlari dan keluar melompati pagar.
Di luar pagar, ternyata adalah hamparan persawahan yang luas. Alec pun melanjutkan pelariannya. Di dalam lab, Dr. Dennett menyuruh anak buahnya untuk menonaktifkan Murphy. Seketika Murphy pun langsung klenger. Setelah itu, di dalam laboratorium, Dr. Dennett memperlihatkan bagian tubuh Murphy yang tersisa hanyalah kepala, paru-paru, dan jantungnya saja. To repair the damaged area. Murphy pun tak mampu melihat keadaan dirinya saat ini di mana ia ingin mati saja. Then I want to die. Understand me, Alex. Lalu Dr. Dennett menjelaskan kalau Murphy adalah sebuah anugerah yang luar biasa dan dia akan bisa menyelamatkan banyak sekali nyawa yang tak berdosa. See myself with this again. Second chance. Murphy kemudian meminta untuk menghubungi istrinya. Murphy memberi kabar kalau dirinya baik-baik saja dan ia berjanji akan pulang setelah semua ini berakhir. He seems like a nice guy. We're gonna make it like it was. I don't want him to see me like this. Keesokan harinya, Dr. Dennett membawa Murphy ke hadapan Maddox. Lalu Maddox menjelaskan persenjataan yang ada di dalam tubuh Murphy dan tubuh robot Murphy yang merupakan campuran besi terkuat akan tetapi masih bisa ditembus dengan senjata berat kaliber 50 ke atas. Dan jika ditembakkan secara beruntun, Murphy bisa saja hancur. The system is a huge step backwards. Dan di saat Murphy terancam, tubuh robot Murphy akan otomatis siaga dan mengeluarkan senjata dari kakinya. It's nice to meet you too. Murphy kemudian menjalani tes dan menjalankan misi melalui alam bawah sadarnya, di mana ia menjalani misi yang sama dengan robot di sebelahnya. Ternyata kemampuan beraksi Murphy lebih lambat jika dibandingkan dengan robot yang di sebelahnya. Lagging 4.3 seconds behind. New products are free. Karena itu terjadi, sisi kemanusiaan Murphy yang masih ada dan perasaan Murphy mempengaruhi dalam setiap gerakannya. Dengan kata lain, Murphy tidak mampu mengimbangi kemampuan robot. I wouldn't buy that for $1. Malam harinya, Murphy menyelidiki kasus percobaan pembunuhan dirinya sendiri yang ternyata Detroit menyatakan Fallon bukan sebagai tersangka. Di internet terlihat rekaman Andre dan John yang menyatakan tidak menemukan bukti keterkaitan Fallon atas percobaan pembunuhan Murphy. Sementara itu, di dalam markas pusat Omnicorp, di hadapan Dr. Dennett, Sailor tidak puas dengan kemampuan yang dimiliki Murphy karena dia tidak mampu mengimbangi kemampuan Robotron. Dr. Dennett kemudian menjelaskan kalau sistem di dalam tubuh Murphy memproses ancaman sama seperti robot-robot sebelumnya. Namun semua keputusan tergantung dari pemikiran Murphy sendiri. Jadi Murphy beraksi sama seperti manusia pada umumnya dan perasaan ialah yang memegang kendali. I don't care how you do it, just go do it. Akan tetapi, Sailor yang tidak puas, dia menyuruh Dr. Dennett untuk meningkatkan kemampuan Murphy hingga maksimal dan mampu bersaing dengan robot-robot sebelumnya. Kemudian, Dr. Dennett pun kembali menuju pabrik Omnicorp yang ada di Cina dan melakukan operasi kepada Murphy. Ia melakukan modifikasi akan tingkat kesadaran Murphy saat dia bertarung. Sementara itu di dalam kantor, Sailor ditemui anak buahnya dan menunjukkan desain Murphy yang cukup unik dan mampu membuat anak-anak menyukainya. Namun Sailor tidak menyukainya dan ia ingin Murphy yang ditakuti musuh-musuhnya. Dan kini tibalah waktunya pengujian akhir Murphy di dalam fasilitas pengujian Omnicorp di Cina. Murphy yang kini menggunakan desain tubuh robot terbarunya, ia berjalan di hadapan para petinggi Omnicorp, di mana kali ini akan menyaksikan hasil akhir pengembangan tubuh robot Murphy. Dalam pengujian akhir ini, Murphy akan melawan Maddox dengan puluhan robot-robot lainnya. Dan ujian pun dimulai. Murphy memasuki mode tempur dan siap untuk bertarung. Di mana kali ini Murphy bertarung tak seperti sebelumnya. Kini dia lebih cepat dan lebih akurat. Dr. Dennett menjelaskan kalau dalam keadaan biasa, Murphy yang menguasai tubuh robot. Namun jika Murphy masuk ke mode tempur, dia yang dikendalikan robot itu sendiri. He's in control, then how is Murphy accountable? Sementara itu, Murphy mampu menumbangkan para robot satu persatu tanpa pernah tertembak sedikit pun. The illusion of free will. Dan pada akhirnya Murphy menumbangkan Maddox dengan tembakan strumnya.
Go ahead. Malam harinya, Murphy kini sudah berada di Detroit, Amerika, diantar oleh Dr. Dennett untuk mengunjungi keluarganya. Setibanya di rumah, Murphy disambut oleh istri dan anaknya, di mana anaknya ingin ditemani ayahnya menonton pertandingan bisbol. The Red Wings game's on my computer. Namun Murphy berkata kalau dia tidak bisa menemaninya malam ini karena tubuh robotnya membutuhkan perlakuan khusus dan tidak bisa tinggal dengan mereka lagi. Some special hand. Saat kembali ke markas Omnicorp, Murphy ditemui sahabatnya Jack yang kini sudah pulih. Murphy berjanji akan menangkap Fallon dan semua kaki tangannya. Jack pun senang mendengarnya. And this whole damn crew. Sorry, Alex. Murphy kemudian berjalan menuju laboratorium untuk beristirahat di tempat khusus miliknya. Keesokan harinya, di depan markas besar kepolisian Detroit, semua orang berkumpul untuk acara launching robot polisi Murphy di depan publik. In the building, preparing to come. Sementara itu, di dalam, Dr. Dennett dan timnya sedang sibuk memasukkan semua data kriminal milik kepolisian Detroit sejak tahun 2011 sampai sekarang. We're gonna need a bigger prison. Di saat proses transfer hampir selesai, emosi Murphy mulai tak stabil hingga terjadi kerusakan sistem. Pada saat Murphy mengakses bukti kejadian percobaan pembunuhan dirinya sendiri, Murphy pun tak sadarkan diri. Lalu para petinggi Omnicorp yang marah menyuruh Dr. Dennett untuk memperbaiki Murphy. Bagaimanapun caranya, karena sebentar lagi Murphy sudah harus rilis ke hadapan publik. Dr. Dennett yang tak punya pilihan lain, ia pun menyuruh anak buahnya untuk menyerap dopamin dan adrenalin dari dalam tubuh Murphy. Asisten Dr. Dennett mengatakan kalau hal itu akan merenggut emosi dan kesadaran Murphy. Mereka menetralkan Murphy sampai-sampai Murphy tak lagi memiliki kesadaran dan membuat sistem robot menguasai tubuh Murphy hingga seluruhnya. Dan Murphy pun berjalan keluar. Di luar ruangan, sang anak David mencoba menyapa ayahnya, namun Murphy yang kini dikuasai sistem robot hanya diam saja. Hi, Dad. Murphy hanya memeriksa setiap orang yang ditemui memiliki catatan kriminal atau tidak. Saat tiba di atas panggung, Murphy hanya diam, namun sistemnya terus men-scan orang-orang yang ada di sana. Hingga Murphy menemukan seorang buronan yang ikut menyaksikan acara itu. Dengan cepat, Murphy melompat dan melumpuhkan target dengan menggunakan pistol Strom. Sementara itu di markas, Dr. Dennett, Seller, dan para petinggi Omnicorp merasa resah karena aksi Murphy yang beraksi di luar kendali mereka. In fact, Dennett, Kemudian Dr. Dennett menemui Clara di mana yang terjadi saat itu adalah akibat kesalahan hormon di dalam sistem tubuh Murphy. Dr. Dennett berjanji bahwa ia akan memperbaiki semua dan meminta Clara untuk tidak menemui Murphy untuk sementara waktu. I promise. Keesokan harinya, Murphy melapor ke dalam kantor kepolisian Detroit bahwa dia akan melakukan tugas pertamanya. Good morning, Chief Dean. You ready to move in on my request? Jack pun mencoba mengejar Murphy untuk berbicara, namun Murphy hanya menjawab dengan dingin karena kini sistem robot di dalam tubuh Murphy yang menguasainya. Murphy pun keluar mengendarai motornya melacak tempat persembunyian targetnya dengan mengaksesnya di seluruh kota. Dan dengan mudah, Murphy menangkap targetnya yang mengarahkannya ke gembong narkoboy. And then I arrest you. Setelah melumpuhkan mereka, Murphy pun melesat mengarah ke pabrik produksi narkoboy itu dengan cepat. Murphy melumpuhkan para bandit yang ada di sana dan meledakkan sang gembong narkoboy tanpa ampun. Sementara itu, pandangan publik atas robot yang diperbolehkan menegakkan hukum kian meningkat. Kini presentasi publik yang setuju robot bisa digunakan untuk menegakkan hukum 50-50 antara yang setuju dan tidak. Polls at Novak Element. Di dalam laboratorium, Dr. Dennett menjelaskan kepada petinggi Omnicorp kalau Clara terus saja menelponnya meminta agar bisa kembali menemui suaminya. Namun Seller masih tidak memperbolehkan. Gotta hop to it. Hal itu terjadi di saat mereka berdua sedang berdiskusi. Dari layar monitor terlihat Murphy yang sedang bertugas dihadang Clara di tengah jalan. Clara ingin Murphy untuk pulang di mana David sangat merindukan ayahnya sampai-sampai sang anak tidak mau berangkat ke sekolah. Murphy yang diam saja kemudian pergi. Saat di tengah jalan, Murphy memeriksa CCTV yang memperlihatkan raut wajah anaknya yang tertekan. Murphy terdiam sejenak, lalu ia berbalik menuju rumahnya.
Sesampai di depan rumah, sistem di pikiran Murphy memeriksa rekaman CCTV. Ternyata Murphy menemukan rekaman percobaan pembunuhan dirinya. Sesaat kemudian, Murphy langsung memacu motornya menuju suatu tempat di mana Murphy mengincar Fallon. Namun Alex tak menemukan data milik Fallon di dalam database kepolisian Detroit. Murphy selalu teringat dengan Jerry dan segera menemui Jerry di saat Jerry diamankan. Murphy mendapat petunjuk atas keberadaan Fallon. Where's Fallon? Tak mau menyia-nyiakan waktu, Murphy pun segera menuju tempat persembunyian Fallon. Saat itu juga, Fallon yang menyadari kedatangan Murphy ternyata sudah mempersiapkan diri dalam persenjataan berat berkaliber 50. Fallon dan anak buahnya pun bersiap-siap. Beberapa saat kemudian, Murphy dan motornya menembus masuk ruangan persembunyian Fallon. Dan terjadilah tembak-tembakan. Dengan sistem sensor panasnya, Murphy mampu mengetahui lokasi musuhnya dan menghabisi mereka satu persatu. Beberapa kali sempat terkena tembakan, namun ia berhasil bangkit kembali dan berhasil menghabisi Fallon. Kemudian Murphy pun men-scan sidik jari di senjata milik Fallon dan ternyata Murphy menemukan keterlibatan Andre dan John di dalam bisnis senjata milik Fallon. Setelah itu, Murphy pun menuju markas kepolisian. Murphy langsung menemui Andre dan John di mana Murphy menunjukkan barang bukti keterlibatan mereka atas kejahatan Fallon. Andre mencoba melawan, namun Murphy berhasil melumpuhkannya. John yang ketakutan memberitahu jika pimpinan kepolisian Karen juga terlibat suap oleh Fallon untuk meloloskan senjata ilegal milik Fallon. Setelah mendapatkan informasi, Murphy pun melumpuhkan John. Lalu dengan dingin, Murphy berjalan menuju meja Karen. Murphy yang marah memaksakan Karen untuk mengaku keterlibatan dan Murphy pun ingin sekali menembaknya. You tried to kill me twice. Namun di saat yang sama, aksi Murphy diketahui oleh Mattox dan dari kejauhan Mattox pun langsung menonaktifkan Murphy. Splatter across the 6 o'clock news. Sementara itu di media-media mengabarkan aksi Murphy yang mampu membekuk para anggota kepolisian yang korup, di mana menjadi bukti bahwa robot tidak bisa disuap dan bebas dari korupsi. Clara yang melihat dari televisi pun cemas akibat berita itu. Di dalam markas Omnicorp, seller yang ada di kantornya terkejut saat melihat wawancara dan mengeluarkan statement kalau Omnicorp telah menghalanginya untuk menemui Murphy selama berminggu-minggu secara tidak manusiawi. Clara ingin Omnicorp langsung tanggung jawab atas yang terjadi dengan Murphy. Seller pun cemas tentang pertanyaan Clara yang dapat mempengaruhi hasil voting undang-undang robot. And we created a hero. Seller berencana menemui Clara secara langsung dan menyuruh anak buahnya untuk menjemput Clara. Dead hero. Get me Dr. Norton. Dr. Dennett kemudian menemui Seller di mana ia marah karena Seller telah memberikan wewenang kepada Mattox untuk menonaktifkan Murphy dan memberi statement kalau Murphy sekarat. Padahal pada kenyataannya Murphy baik-baik saja. Namun Seller malah menyuruh Dr. Dennett untuk membunuh Murphy. Dengan penuh rasa kecewa, Dr. Dennett pun pergi meninggalkan ruangan itu dan pada akhirnya undang-undang tentang pelarangan penggunaan robot pun dicabut. 22, amended by Congress. The Dreyfus Act has been repealed. Kemudian Sellers segera menelpon Mattox untuk membunuh Murphy yang berada di dalam laboratorium. Get it done. Sementara itu, Dr. Dennett yang sudah ada di dalam laboratorium menelpon asistennya dan menyuruh untuk mengalihkan perhatian pasukan Omnicorp yang berjaga di sana. Di saat asistennya beraksi, Dr. Dennett dimik-dimik memasuki ruangan laboratorium dan melepaskan pemancar yang ada di kepala Murphy. Di mana hal ini membuat siapapun tidak bisa mengendalikan tubuh Murphy lagi. Dr. Dennett pun berusaha membangunkan Murphy tepat ketika pasukan Omnicorp berhasil masuk. Lalu Murphy pun bangun dan melumpuhkan mereka di tempat. Maddox shut you down. I was about to get a confession. Kemudian Dr. Dennett memberi penjelasan kepada Murphy kalau Seller memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya karena sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi. Murphy pun marah kemudian langsung pergi memacu motornya menuju markas pusat Omnicorp.
Maddox yang melihatnya di jalanan menyuruh pasukan Omnicop untuk bersiaga. Sailor yang telah diberitahu kemudian bergegas menuju helikopter untuk kabur. How close is that helicopter? About 10 minutes. Di atas, Sailor teringat dengan istri Murphy yang masih ada di dalam gedung, lalu ia pun mempunyai ide untuk menawan istri dan anak Murphy. Sesampainya Murphy di markas pusat, ia berhasil menerobos masuk ke dalam gedung dan di sana Murphy langsung disambut oleh beberapa robot besar. Dan terjadilah tembak-tembakan dengan robot besar. Murphy pun berusaha menumbangkan robot-robot itu, namun hal itu membuatnya terjebak. Dan terpaksa Murphy memotong tangannya sendiri agar bisa lepas. Namun robot-robot itu berhasil menembaki Murphy hingga tak berdaya. Beruntungnya Jack datang tepat waktu di mana Jack mengontak salah satu robot dan menghalangi robot yang lainnya karena robot-robot itu tidak akan menembak orang yang tak bersenjata. Saat hendak pergi, Murphy dihadang oleh Maddox dan satu anak buahnya. Namun tangan Murphy tidak bisa digerakkan untuk menembak Maddox karena Maddox memiliki gelang merah yang membuat sistem di dalam tubuh Murphy tidak mengizinkannya untuk menembak. Just pull the trigger. Hingga Maddox berhasil melumpuhkan Murphy, dan di saat Maddox hendak menembak kepala Murphy, dari belakang Jack muncul langsung menembak Maddox serta anak buahnya. Namun hal ini membuat Jack terluka karena juga tertembak. Setelah memeriksa keadaan Jack yang baik-baik saja, Murphy kemudian melanjutkan misinya. Tepat di saat helikopter hampir tiba di atas, Murphy berhasil mencapai puncak gedung dan mengancam pilot helikopter itu untuk berbalik menjauh. Sesampainya di helipad, Murphy menyuruh Clara dan David untuk menjauh dan ternyata Sailor juga memiliki gelang merah yang membuat Murphy tidak bisa menodongkan senjata ke arah Sailor. Di mana semakin keras Murphy berusaha menembak, sistem di tubuhnya malah terancam untuk mati. Alex, honestly. Melihat Murphy tidak bisa berkutik, Sailor mengambil senjata dan mengancam membunuh Clara dan David. Murphy yang melihat anak istrinya terancam, dia pun marah dan dengan sekuat tenaga, akhirnya Murphy mampu mengangkat senjatanya dan diarahkan ke Sailor. Dan akhirnya mereka pun saling melepaskan tembakan yang membuat Murphy tumbang, begitu juga dengan Sailor yang tewas di tempat. Everything's gonna be alright. Beberapa hari kemudian, di dalam laboratorium karena tubuh robot Murphy sebelumnya telah hancur, Dr. Dennett kemudian mengembalikan tubuh robot Murphy seperti semula yang berwarna silver. Kini Murphy pun berhasil berkumpul kembali dengan keluarganya. Sementara itu, berita televisi memberitakan soal Presiden Amerika yang akhirnya kembali mengesahkan undang-undang larangan penggunaan robot untuk keamanan dalam negeri. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alutsista film lainnya bersama SB Movie.